real time. Mas Dika bisa menambahkan, Mas Dika? Mas Dika mungkin di unmute juga, tolong. Adika, Mbak, atas nama Adika. Jadi ada jeda waktu beberapa hari, Pak. Beberapa saat ya Bu ya, ini real time jadinya ya. Ya real time, tapi jadi nanti sepemahaman kami, jadi nanti begitu selesai mengerjakan langsung keluar nilainya. Ya. Tapi tidak pada saat mengerjakan. Berbeda, agak sedikit berbeda dengan BKN. Monggo, ya. Mas Adika barangkali ada yang ditambahkan? Ya Pak, baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ke-mute soalnya. Iya. Nilai benar salah itu akan keluar real time Pak, setelah selesai mengerjakan, walaupun nanti tetap ada perhitungan nilai matang Z-score. Ya. Baik. Karena kemudian nanti harus dipertimbangkan dengan afirmasi nilai tambahan yang 10%, 15% dan sebagainya perlu ditambahkan di situ ya Mas ya. Jadi tidak semata-mata real time seperti itu. Betul Pak. Kemudian tadi yang sertifikat pendidik, apakah masih tetap mengikuti seleksi kompetensi teknis atau cukup manajerial dan sosiokultural sama wawancara saja? Tetap mengikuti seleksi kompetensi teknis Pak. Oh ya, siap. Jadi tetap mengikuti ya Bu ya? Ya. Baik. Saya Mas Dika ya, tetap mengikuti ya. Iya Bu Ses. Iya, siap. Baik. Itu sudah terjawab Mbak? 3 pertanyaan pertama. Monggo silakan. Selanjutnya. Mohon izin Bu, tetap standby ya Bu. Ya, siap. Mas Dika itu, kalaupun saya bilang sebentar, ada Pak Adika yang menguasai semua persoalan. Mbak Vin, monggo pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nunuk dan Bapak Andika selaku narasumber pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari kanal YouTube, apakah afirmasi guru ditambahkan setelah memenuhi passing grade atau sudah di awal mendapat afirmasi? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setelah peserta seleksi selesai ujian dapat diperoleh nilai baik seleksi manajerial dan wawancara yang dicetak oleh proktor sehingga diketahui siapa yang berhak menjadi P3K? Ya, baik. Pertama, terkait dengan nilai tambahan ya, nilai tambahan yang 10% untuk mereka 15% yang berusia di atas itu tadi, yang terdaftar di Dapodik dan seterusnya itu nanti dihitung sebagai nilai yang untuk perhitungan passing grade. Jadi seolah-olah tabungan di awal. Mereka sudah mendapatkan nilai itu sebelum mengikuti tes. Itu yang pertama. Jadi nanti tinggal berapa dia dapat nilai tersebut, kemudian ditambahkan, tapi maksimumnya tidak bisa lebih dari 100%. Jadi taruhlah dia sudah mendapatkan nilai tadi, afirmasi 15 dari Dapodik, tapi kemudian dia mengerjakan soal, dia sanggup mendapatkan nilai 90% gitu taruhlah ya. Maka kemudian nilai maksimumnya bukan 90% ditambah 15% menjadi 105 bukan, tapi tetap maksimumnya adalah 100. Kemudian yang kedua pertanyaannya, dapat diperoleh nilai manajerial sosiokultural? Iya, seperti itu. Nanti tetap diumumkan terkait dengan nilai manajerial sosiokulturalnya seperti apa. Saya kira demikian jawabannya, Mbak. Baik, Bapak. Masih terdapat pertanyaan nih, Pak. Apakah wawancara dilaksanakan bersamaan dengan kompetensi teknis atau di waktu yang berbeda? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, jika tahun lalu pernah mengikuti seleksi CPNS, apakah nilai tahun lalu dapat digunakan untuk ujian P3 Pak tahun ini? Ya, baik. Tadi pertanyaan yang pertama apa, Mbak? Saya sudah lupa. Apakah wawancara? Wawancara ya? Ya, dilaksanakan bersamaan dengan uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan bahwa wawancara dalam satu rangkaian, terutama untuk guru, ini kan jumlahnya besar sekali. Jumlah pesertanya hampir 1 juta ya, 1 juta. Kemudian begitu mereka hadir di tempat, mereka akan mengerjakan teknis, manajerial, sosiokultural, kemudian juga wawancara yang berbasis komputer. Jadi langsung pada saat itu menggunakan komputer, tidak beda hari. Kemudian nilainya juga sudah langsung bisa diketahui juga. Itu terkait wawancara yang berbasis komputer. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Mbak,
jika tahun lalu pernah ikut seleksi CPNS, apakah nilai tahun lalu dapat digunakan untuk ujian P3K tahun ini? Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, berbeda. Nilai CPNS yang tahun lalu, jumlah soal, komposisi soal, dan lain sebagainya berbeda dengan tahun ini. Jadi tidak bisa untuk CPNS nilai yang tahun lalu digunakan tahun ini. Apalagi digunakan untuk seleksi P3K. Memang jalurnya berbeda, dan konsepnya kita merekrut P3K dan konsep merekrut CPNS berbeda. Sehingga tidak dapat digunakan nilai tersebut. Demikian, Mbak. Berikutnya. Baik, masih terdapat pertanyaan nih Pak melalui YouTube dan Zoom. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat mendaftar sebelum usia 35, tetapi sekarang sudah masuk usia 35 tahun, apakah dapat keringanan atau afirmasi untuk seleksi P3K? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika nilai real time, kapan peserta dapat melihat nilainya dan di mana nilai tersebut bisa diakses? Ya, baik. Jadi gini, patokannya adalah ketika mendaftar. Ketika mendaftar yang bersangkutan berumur 35 tahun. Belum berumur 35 tahun, maka kemudian yang bersangkutan bisa mendaftar sebagai CPNS. Gitu. Kemudian juga tadi perhitungan afirmasi juga pada waktu mendaftar. Gitu, perhitungannya seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, nilai? Jika nilai real time, kapan peserta dapat melihat nilainya Pak, dan di mana nilai tersebut bisa diakses? Baik, ini ada dua sistem yang dipakai. Untuk BKN seperti biasa menggunakan sistemnya CPNS yang mungkin saat ini juga bisa dilihat dengan link YouTube dan lain sebagainya. Itu pada prinsipnya secara real time. Nanti mungkin Pak Kapus PPSS bisa menambahkan. Kalau untuk yang P3K guru seperti tadi sampaikan, near real time. Jadi tidak langsung apa yang dikerjakan di situ muncul. Tapi begitu selesai yang bersangkutan selesai mengerjakan, maka kemudian akan ditampilkan secara near real time oleh masing-masing proktor di tempat lokasi tes. Kemudian mungkin untuk mempertegas barangkali dari Pak Kapus PPSS kami persilakan, atau yang mewakili Pak Ridwan. Ada yang mewakili dari BKN? Mohon bisa di-unmute. Rupa-rupanya tidak ada. Oke, tapi mungkin... Ya Pak, gimana Pak Ari? Sorry. Kalau BKN nilainya near real time, mohon penegasan Pak. Ya, betul Pak. Untuk Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ari dan teman-teman, ada Bu Ses juga ya, Bu Ses di Jen GTK, Bu Prof. Nunu. Betul Pak, untuk yang menggunakan aplikasi CAT BKN, yaitu CPNS ya, SKD, SKB, serta P3K non-guru, itu semuanya akan real time. Pada saat selesai, peserta langsung bisa melihat nilainya di atas, di depan layarnya, sekaligus bisa mencatat. Sekaligus sejak awal mulai ujian langsung akan kami lempar ke YouTube, jadi ada live streaming YouTube. Nah, tahun ini ada tambahan buat orang tua peserta, teman-teman, para supporternya gitu ya. Kalau misalnya tidak punya kesempatan atau lain-lain, susah melihat YouTube karena terus saja muter-muter gitu ya. Pada akhir hari atau pada akhir selesai, silakan masuk ke https://sertifikat.bkn.go.id. Jadi sertifikat sambung ya, .bkn.go.id, dengan memasukkan NIK dan nomor peserta, langsung keluar saat itu dalam bentuk dalam bentuk sertifikat Pak, bahwa Ridwan atau Pak Ari Katmoko, TWK segini, TIU segini, TKP segini. Atau untuk yang P3K non-guru, ya teknis segini, kemudian manajer sosial setelah wawancara segini, langsung tertandatangani secara digital oleh Pak Deputi Sinca Pak. Demikian Pak Ari, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Monggo Mas Adika, bagaimana untuk yang CAT UNBK? Baik Pak. Jadi di lokasi ujian itu sudah dapat dilihat nilai real time-nya Pak. Walaupun nanti belum